Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Yunita Dewi, nomor absen 25 dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan memberikan materi tentang peran tokoh nasional dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Karawang, Jawa Barat. Pada masa pergerakan nasional, ia aktif di Perhimpunan Indonesia dan PNI. Pada masa pendudukan Jepang, ia bekerja pada kantor Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang di bawah pimpinan Laksamana Maeda. Tugas Ahmad Subarjo di kantor tersebut adalah memberikan data-data mengenai kehidupan masyarakat Indonesia kepada Laksamana Maeda. Pada saat Jepang mengalami kekalahan dalam perang, Ahmad Subarjo aktif sebagai salah satu anggota BPUPKI dan kemudian diikutsertakan dalam Panitia 9 yang dibentuk oleh Soekarno. Dalam Panitia 9, perannya sangat besar karena gagasannya dimasukkan sebagai paragraf pertama pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Menjelang proklamasi, terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu golongan pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang dan dapat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda agar bisa membawa Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Di Jakarta, Ahmad Subarjo meminta izin kepada Laksamana Maeda agar rumahnya digunakan untuk menyusun naskah proklamasi. Laksamana yang bersimpati kepada perjuangan bangsa Indonesia tentu saja mempersilahkan para pejuang untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat merumuskan naskah proklamasi. Dalam proses penyusunan, Ahmad Subarjo turut menyumbangkan buah pikiran untuk konsep naskah proklamasi bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Subarjo menyampaikan gagasannya untuk bagian pertama naskah proklamasi, yaitu kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta kemudian menambahkan bagian kedua konsep naskah proklamasi, yaitu hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan secara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Bung Karno itu kemudian dibawa ke hadapan para hadirin yang berada di rumah Laksamana Maeda pada waktu itu atas usulan Soekarni. Naskah tersebut kemudian ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia. Setelah itu, naskah diketik oleh Sayuti Melik pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dibacakan oleh Bung Karno di kediamannya di Jalan Penggangsaan Timur nomor 59. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.